besar yang tentu saja akan menjadi celah kalau sampai dikuasai, diambil oleh musuh. Karena itu dia mengorbankan, meskipun ada tentara yang banyak jadi korban, menurut dia rasional. Ya. Siti Aisyah juga tabarukan dengan pakaian Nabi, jubah Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, ada orang yang minta doa kesembuhan kepada Aisyah, maka akan diambilkan jubah Nabi direndam dalam air, kemudian air itu untuk memandikan orang yang minta doa kesembuhan. Itu beberapa barang-barang yang bersentuhan fisik dengan Nabi. Kita juga ingat anak Abdullah bin Salul, tokoh munafik itu, ketika bapaknya meninggal, sang anak minta jubah Nabi untuk mengafani bapaknya. Tentu saja itu bagian dari kepingin mendapatkan barokah dari apa yang bersinggungan dari Nabi. Itu masalah fisik, apalagi kalau bukan masalah fisik barang-barang, tetapi ajaran Nabi, sabda-sabda Nabi. Tentu saja nilai barokahnya akan lebih kuat. Ya. Kita juga sering, paling tidak banyak dari kita, yang kepingin tabarukan dengan apa yang bersinggungan dengan orang soleh. Tentu saja kita semua tahu bahwa di antara orang yang paling soleh adalah Nabi Muhammad SAW. Orang paling takwa adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada wali kita hormati, tentu saja di atas para wali adalah Nabi Muhammad SAW. Itu wajar kalau kita termasuk dalam mengajarkan hadis, kepingin tabarukan dengan Nabi Muhammad lewat hadis-hadisnya. Adab yang keenam, hendaknya guru hadis mencontoh perilaku Malik bin Anas, sahabat Malik bin Anas, yang ini bukan sahabat ya, tokoh hadis tabi'in, yang ketika mau mengajarkan hadis, dia pertama-tama wudu, sama dengan wudu untuk sholat. Kemudian dia juga mandi. Setelah mandi wudu, dia akan menyisir rambutnya, termasuk rambut jenggotnya. Kemudian dia mengenakan parfum wewangian. Ada dalam salah satu teks dia menyebutkan yatabahhar, itu ada menggunakan wewangian yang dibakar, juga wayatatoyab, menggunakan wewangian yang lain. Selanjutnya pergi ke tempat mengajar, duduk tenang, baru dia mulai menyampaikan hadisnya, mengajar hadis. Ketika dia tanya mengapa dia ketika mau mengajar harus menyiapkan diri sedemikian rupa, ya, ternyata jawab dia adalah demi untuk takdim pada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin mengagungkan hadis Rasul. Bagian dari mengagungkan Rasul adalah mengagungkan hadis Rasul. Ya. Kemudian adab yang ketujuh adalah ketika mengajarkan hadis tidak menyampaikan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemampuan para murid untuk memahami. Ya. Artinya perlu bijaksana seberapa kira-kira banyak atau sedikit yang disampaikan kepada jamaah. Kemudian yang kedelapan, hendaknya ketika akan memulai majelis hadis atau mengakhiri majelis hadis, dimulai dan diakhiri dengan zikir dan doa yang sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Ya. Kemudian yang terakhir, akan lebih baik masuk bagian dari adab majelis hadis. Majelis hadis itu dimulai dengan membaca sebagian dari Al-Quran. Bisa ayat-ayat, bisa surat, yang penting bagian dari Al-Quran yang dipilih. Saudara sekalian, kiranya ini yang saya sampaikan berkaitan dengan adab mengajar hadis atau sebagai guru hadis. Ini saya ambil dari kitab Ulumul Hadis Ibnu Shalah. Ya, semoga bermanfaat.
Untuk kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga tetap sehat walafiat semuanya. Saya izin akhiri. Amin, amin. Monggo Ustaz.